Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, kakak di sini di awal mau ingatin adik-adik bahwa peraturan untuk ingin beribadah sekolah minggu online adalah yang pertama, siapkan Alkitabnya. Kedua, berpakaian yang rapi. Sudah berpakaian rapi, sudah ada Alkitabnya. Ketiga, buku catatannya ya untuk kelas pratama dan pra-remaja. Dan yang terakhir adalah siapkan hati dan pikiran. Oke, sekian peraturan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, untuk peraturan selanjutnya adalah kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikasih melalui orang tua, bisa dikumpulkan dulu. Mungkin nanti kasih ke orang tua untuk hari Minggu di bawah ya adik-adik. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Untuk pujian kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dan
telinganya dan hatinya untuk mendengarkan Dasa Tita. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasa Tita pada minggu ini yang diambil dari Dasa Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan Dasa Tita, tapi kayaknya tadi kita belum bangkit berdiri, belum pemanasan nih kan. Pasti pada masih lemes-lemes. Oke, kita mau angkat pujian, kita nyanyikan Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Yesus besertaku di
pada masih semangat nih, kita lanjut angkat pujian Roti dan Mentega. Tapi kita tetap angkat lagu pujian KASIH. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku Rindu Firman-Mu.
berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Kita ulang dari awal dengan sikap berdoa. Rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Sabda Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Padamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati abang dan kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan. Kiranya mereka ya Bapa, Kau mampukan untuk memberi firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan meletakkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita buka Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari mulai tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram manggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Oke, tema kita hari ini adalah persaudaraan yang rukun. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bang Ardo mengenai tema Aku Mengasihi Saudara. Itu ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, kita menerima kasih Tuhan.
Yang kedua, kita sudah menerima kasih Tuhan, hendaklah kita menyatakan kepada saudara kita. Dan yang ketiga, kasih ditunjukkan dalam bentuk perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata, seperti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita belajar mengenai persaudaraan yang rukun. Tema bulanan kita adalah persaudaraan, yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3 dan Kejadian 13 ayat 1-12. Di sini kita sudah baca firman Tuhan. Ada 3 tokoh yang kita pelajari, yaitu mengenai Abram, Lot, dan gembala-gembalanya. Di sini disampaikan bahwa Abram dan Lot bersama-sama pergi ke tanah Negeb serta istrinya, di mana Abram dan Lot ini sangat kaya. Abram punya banyak ternak, perak, dan emasnya, sedangkan Lot juga mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi karena mereka memiliki harta yang sangat banyak, negeri itu tidak cukup luas untuk mereka tinggali secara bersama-sama. Karena itu dijelaskan bahwa ada perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Tapi di sini disampaikan bahwa Abram berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Makanya si Abram ini mengatakan, "Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Abram berkata seperti ini karena Abram tidak mau terjadinya perselisihan. Lalu si Lot melayangkan pandangannya, dilihatlah bahwa taman Yordan itu banyak airnya. Maka Lot memilih ke lembah Yordan, sedangkan Abram menetap di tanah Kanaan. Di sini disampaikan bahwa negeri itu tidak cukup banyak karena kebutuhan domba-domba mereka itu tidak tercukupi, seperti makanan, terus rumputnya juga kurang. Nah, di sini kita belajar mengenai persaudaraan yang rukun, persaudaraan kepada sesama dan persaudaraan kepada alam. Sesama itu ya seperti saudara-saudara kita, seperti teman-teman kita, sedangkan kepada alam ya ini karena tahu wilayah itu tidak cukup, makanya supaya sumber alam ini tercukupi, maka harus ditanam kembali tanam kembali supaya tumbuh rumput dan bisa tercukupi makanan-makanan untuk untuk domba-dombanya. Dan di sini teladan Abram yang mau kita ambil itu adalah bermurah hati membagi hartanya. Yang kedua, percaya penuh atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi persaudaraan, itu tadi ada di ayat 9. Menjunjung tinggi persaudaraan, di mana ia mau tetap hidup rukun. Terus, contoh apa saja yang membuat kita yang membuat persaudaraan menjadi rukun itu ada 3. Di ayat 9 dikatakan mengalah, sikap untuk menjaga kerukunan. Di ayat yang ke-10 disampaikan bahwa bersyukur, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dengan apa yang Tuhan beri. Kita harus hidup bersyukur. Yang ketiga, kita harus memprioritaskan hubungan keluarga. Mungkin di sini kita sering yang namanya berselisih paham atau berbeda pendapat dengan teman, atau mungkin kita berantem dengan adik atau kakak. Tapi dengan kita mempunyai sikap mengalah, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menciptakan sebuah kerukunan. Mengalah itu bukan berarti kalah adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik atau kakak berantem dengan adik atau dengan kakak, terus kita yang mengalah, terus dalam hati kita kayak menggerutu, kenapa sih harus aku mulu yang malah, kenapa nggak adik aku, kenapa nggak kakak aku? Percaya deh, adik-adik sudah menciptakan sebuah kerukunan itu sendiri. Itu yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup rukun. Nggak boleh yang namanya berantem. Karena kalau kita mau hidup rukun, maka kita harus memiliki sebuah kasih. Kalau kita mempunyai kasih, pasti kita bisa hidup rukun. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita tidak mungkin bisa hidup rukun. Itu adalah teladan-teladan yang boleh kita teladani dari tokoh Abram, di mana dia menjunjung tinggi persaudaraannya, ia yakin atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ia tidak khawatir dengan apa yang terjadi ke depannya, karena ia percaya
kepada Tuhan. Terus dia juga bermurah hati, dia mau merendahkan hati untuk mengalah sehingga kerukunan itu tercipta. Nah, untuk apa sih hasil kerukunan yang kita dapat, Kak? Gitu kan. Hasilnya itu ada di Mazmur 133. Nah, siapa di sini yang mau hidup rukun? Kalau kakak pasti mau. Kakak berusaha untuk hidup rukun dengan sesama kakak di kantor atau di teman-teman rumah atau bahkan di keluarga pun. Kakak harus menciptakan sebuah kerukunan. Jadi adik-adik di sini hidup rukun bukan hanya kepada saudara kandung ya, tidak. Terhadap teman juga harus hidup rukun. Untuk firman Tuhan ya terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1. Ayat hafalannya Mazmur 133 ayat 1. Nah, dalam situasi COVID seperti ini pun kita juga bisa loh adik-adik menolong teman-teman kita yang mungkin sedang kesusahan dari kebutuhan pokok. Karena kalau ketika kita menolong teman atau menolong orang yang membutuhkan, itu juga salah satu bentuk kerukunan. Karena kalau kita hidup rukun, kita pasti akan bahagia. Hidup kita pasti akan damai sejahtera. Jadi dari sekarang kita harus belajar untuk hidup rukun di sekitar kita. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dengan apa yang disampaikan oleh kakak. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan kita menjadi pribadi yang baik lagi. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh hidup rukun dengan sesama kami ya Bapa, sehingga kami boleh menunjukkan sikap anak Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan di situasi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapa, kami sudah setahun lebih beribadah online, tapi biarlah Bapa sukacita kami dalam memuji nama Tuhan tidak berkurang ya Bapa. Biar Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan sehingga kedepannya kami boleh bertemu kembali di saat situasi sudah baik ya Bapa. Tuhan, di atas semua itu ampuni segala kesalahan dosa kami selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami harus sembuh sebagai anak Allah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Sudah ya, happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik dan di kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, sungguh alangkah baiknya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya adik-adik. Seperti minyak di dalam
kita sudah selesai ibadah minggu hari ini, kita sudah selesai sekolah minggu, kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu pada ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, adik-adik sudah selesai beribadah ya Tuhan, selesai sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang adik-adik dengarkan ya Bapa, apa yang adik-adik pahami mengenai firman-Mu, kiranya mereka Bapa dapat mengerti dan memahaminya dan menjalankannya Bapa di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka selalu ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah kami, tetapi ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan di dalam studi mereka ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang menjadi kesulitan mereka ya Tuhan, kiranya mampukan ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari sikap malas dan melawan ya Bapa. Tuhan yang baik, jika memang adik-adik kami sedang sakit atau tidak enak badan ya Tuhan, kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang selalu melindungi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami selalu berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, agar terhindar ya Bapa dari corona. Kiranya corona ya Bapa dapat selesai ya Bapa di negara kami ini, agar kami ya Tuhan dapat beraktivitas seperti semula ya Bapa, agar adik-adik juga ya Tuhan dapat bersekolah minggu ke gereja seperti biasa ya Bapa. Berkati juga Tuhan orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, jika memang mereka bekerja, kiranya berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi mereka kesehatan selalu ya Bapa, agar mereka terhindar dari segala penyakit. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengarkanlah ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh